besar atas langkah-langkah kaki yang kita langkahkan ke sini, langkah kaki yang menghapuskan dosa-dosa dan langkah kaki yang meningkatkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Tak lupa salawat dan salam terlimpah, semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, seorang Nabi yang kita agungkan, kita muliakan, kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Dan semoga terlimpah pula kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau, menghidup-hidupkannya, membelanya, dan yang berjalan di atasnya dengan istiqomah. Baik orang itu adalah orang-orang yang datang sebelum kita ataupun orang-orang yang datang setelah kita hingga yaumil qiyamah nanti. Insyaallah kita masih berada di pembahasan kita yang lalu tentang Isra Mi'raj, masih di bab hikmah-hikmah. Oh ini belum? Ya. Hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita lanjutkan ya, kita sampai di sini ya. Bahwa Isra Mi'raj itu adalah bukti penetapan ketinggian Allah SWT, bahwa Allah itu maha tinggi. Allahu aliyul ali, al-ali, maha tinggi. Maka ketika Rasulullah SAW naik dari langit ke langit berikutnya, sehingga Rasulullah SAW menemui Allah SWT ya, di langit yang ketujuh, dan di langit ketujuh tidak ada langit lagi kecuali ada namanya Arsy, dan Allah di Arsy. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ar-Rahman, Allah yang maha Rahman, Allah yang maha kasih dan sayang itu berada di atas Arsy. Arsy itu besar sekali, yang kemarin sempat kita bandingkan, perbandingan Arsy dengan seluruh alam semesta di langit dan di bumi itu seperti perbandingan antara padang Sahara yang dilemparkan ke situ cincinnya adalah alam semesta itu, padang Saharanya adalah Arsy ya. Kalau Arsy sebesar itu, maka bagaimana dengan kebesaran Allah SWT? Dan Allah tidak bisa dibayang-bayangkan kebesarannya. Maka yang bisa mendeteksi itu hanya iman ya, iman, bukan panca indera. Karena kalau kita bayangkan pasti salah ya, pasti salah, tidak pernah benar ya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT ya. Tidak ada yang lebih besar makhluk di muka bumi kecuali Allah SWT. Ada Allah Khaliq, Allah yang menciptakan makhluk-makhluk. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah mengimani perkara gaib. Malaikat gaib ya, malaikat gaib, alam barzah gaib, surga neraka gaib. Kenapa? Tidak bisa diindra, nggak bisa dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga keindahannya sebenarnya, nggak bisa dirasakan oleh hati, nggak bisa, karena gaib nggak jelas. Tetapi justru yang gaib itu harus diimani, karena dia ada walaupun tidak nampak oleh panca indera kita. Apakah sesuatu yang tidak nampak itu bisa dikatakan tidak ada? Tidak. Justru banyak yang tidak nampak itu ada. Contohnya apa? Akal. Di mana akal? Pegang kepala? Bukan, ini kepala. Pegang otak? Bukan, itu otak. Akal di mana? Nggak kelihatan. Tapi dia ada. Dengannya manusia bisa berpikir. Nah, itu banyak sekali. Listrik itu ada nggak? Ada. Tapi mana listriknya? Nggak ada listriknya. Tapi kalau dipegang orang bisa mati, ya kan? Padahal megangnya bukan listriknya, tapi apa? Megang kabelnya. Nah, itu termasuk penjelasan tentang gaib. Dan di sana ya, di langit itu banyak sekali perkara gaib yang besar. Bahkan di kuburan yang bisa kita saksikan dengan mata itu ada kehidupan yang tidak bisa kita indra oleh mata. Apa? Barzah ya, barzah. Maka berikutnya penetapan tentang hidupnya para nabi. Para nabi hidup di barzah. Termasuk orang-orang yang meninggal ya, orang yang berjuang dan Allah meninggal. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah, hidup dan mendapatkan rezeki. Tapi hidupnya tidak seperti kita yang butuh makanan fisik, butuh minuman fisik, butuh pakaian fisik. Tapi kehidupan para syuhada, para nabi dan para orang soleh ya, para siddiqin, itu kehidupan yang berbahagia di alam barzah. Mereka dapat rezeki. Makanya orang yang ahli sholat, dia akan
salat terus ya, atau memanen pahala salat ditemani dengan amalnya, Allah memberi rezeki di situ ya. Alam barzah. Dan Nabi ketemu dan itu Allah perlihatkan kehidupan mereka itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke sebuah tempat, kemudian ada kuda-kuda yang meringkik ya. Para sahabat bertanya, ada apa ini kuda meringkik? Ketakutan. Sesungguhnya di situ ada orang yang sedang diadab. Maka Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, menancapkan di kuburan itu, berdoa, ya Allah, ringankan siksa orang ini sampai pelepah kurma ini apa? Kering. Ya. Berarti selama ini masih basah, dia akan diringankan siksanya. Kemudian itu dijadikan dalil oleh seorang ulama dari Banten ya. Ada yang dari Banten di sini? Dari Banten ada? Dari Banten? Dari Jawa Barat ada? Jawa Barat? Syekh Nawawi Al-Bantani memakai dalil ini sebagai apa? Sebagai orang tabur bunga gitu. Tapi sekarang orang nggak tahu kenapa dia tabur bunga itu kenapa. Padahal beliau mengatakan itu seperti doa, seperti Rasulullah menancapkan pelepah kurma di kuburan. Ya Allah, sebelum bunga-bunga ini kering, maka ringankan siksanya yang ada di bawah ini. Itu maknanya begitu. Kembang itu bukan hanya makna kembang ditabur, bukan. Tapi itu ada beliau mengatakan ini seperti pelepah kurma yang ditancapkan Nabi di kuburan, ya, orang lagi disiksa itu. Ya. Kalau seandainya kita bisa mendengar alam barzah di dunia ini, mungkin kita akan nangis terus, ya, tidak pernah tersenyum. Ya. Maka Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita tentang atau mengimani tentang adalah adanya kehidupan orang-orang yang telah meninggal di alam barzah, baik kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan para nabi, para solehin, orang-orang soleh, atau kehidupan orang-orang yang menjadi musuh Allah SWT yang disiksa tiap hari sampai hari berbangkit. Kemudian berikutnya adalah hikmahnya banyaknya jumlah malaikat. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat kecuali Allah SWT. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW di langit yang ketujuh menemui ketemu dengan Ibrahim alaihissalam, bapak dari para nabi, bersandar di Baitul Ma'mur. Itu 70.000 malaikat masuk tiap hari, tidak pernah keluar tiap hari. Lalu berapa jumlahnya? Allah alam shawab. Itu hikmahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah Kalimur Rahman, yaitu orang atau seorang nabi yang diajak berbicara dengan Allah SWT. Nabi siapa lagi yang disebut Kalimullah? Siapa? Nabi siapa yang diajak Allah berbicara secara langsung? Nabi siapa? Musa alaihissalam. Kalimullah. Di mana? Di bukit mana? Tursina. Ya. Tursina diajak. Tapi Rasulullah juga sama. Ya, Rasulullah juga diajak bicara Allah SWT, bahkan tidak di dunia, di langit. Ya, maka disebut Kalimur Rahman, itu seorang nabi yang diajak berbicara oleh Allah SWT dengan kata-kata. Karena kalau di dunia tidak mungkin melihat Allah SWT. Nabi Musa pernah ingin melihat Allah, ketakutan pingsan. Padahal yang diperlihatkan bukan wajah Allah SWT, tapi apa? Hanya cahaya saja. Takut, tak kuat. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Lalu apakah Allah bisa dilihat di akhirat? Ada yang tahu? Bisa nggak Allah dilihat di akhirat? Iya, dan itu kenikmatan yang paling besar, melebihi kenikmatan masuk surga. Itu apa? Kenikmatan bisa melihat Allah SWT, zat yang kita sembah setiap hari, setiap waktu. Maka doanya ada doanya. Ya Allah, berikan aku rezeki bisa melihat wajah-Mu ya Allah. Ya. Ya. Kata Rasulullah SAW ketika para sahabat itu sedang menyaksikan bulan yang sedang purnama tanggal 15. Sahabat senang sekali, Masya Allah, indahnya, besar, bercahaya, tidak menimbulkan panas. Melihat cahaya bulan tidak perlu berdesak-desakan. Perlu nggak berdesakan kalau lihat bulan? Perlu nggak? Kalau jenengan lihat tadi ada helikopter yang sudah turun ya di Jombang, ada terjun payung, ada helikopter turun, kan orang desak-desakan melihat. Kalau yang nggak kebagian ya nggak bisa lihat. Tetapi
bagaimana dengan melihat bulan? Ada yang berdesakan? Tidak ada. Yang di Jombang nggak perlu berdesakan-desakan, yang di Banten nggak perlu berdesakan, yang di Surabaya nggak berdesakan. Kata Rasulullah, demikian juga nanti kamu di hari akhir. Kamu tidak akan berdesak-desakan melihat Allah SWT. Sebagaimana engkau melihat bulan ini. La tudhamun, tidak berdesak. Itu bagaimana? Allah a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Allah a'lam bishawab. Itu kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar. Nggak perlu dibayangkan, karena dibayangkan pasti salah bayangannya. Tidak mungkin benar, ya, pasti salah. Kemudian Allah memiliki sifat kalamullah. Apa kalamullah? Al-Quran yang antum baca, yang kita baca setiap hari itu kalamullah, yang diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui perantara Jibril, itu kalamullah. Allah berbicara. Bagaimana bicara Allah? Hanya Allah yang tahu. Dan di antara bicaranya adalah firman Allah SWT. Maka Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah berbicara, ya ayyuhalladzina amanu. Itu ya. Dan Rasulullah diajak bicara oleh Allah SWT. Diperintahkan salat 5 waktu ya. Maka itu mengingkari orang-orang Yahudi yang mengatakan summum bukmun umyum faum la yarji'un. Ya. Orang yang mengada-ngadakan sifat Allah, bahwa Allah bisu, Allah tuli, Allah basir, Allah sami, ya, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah berbicara, ya, berbicara. Bicaranya bagaimana? Allah bagaimana caranya? Yang jelas firman Allah dalam kitab suci yang diturunkan kepada para nabinya atau kitab suci Allah SWT. Kemudian kedudukan salat wajib dalam Islam tinggi sekali. Kenapa? Itu hikmahnya ya. Karena syariat Islam yang lain itu hanya Allah sampaikan melalui Jibril alaihissalam. Tetapi khusus salat itu Rasulullah langsung menerimanya di hadapan Allah SWT secara langsung. Maka salat ini penting sekali ya. Penting sekali. Bahkan ukuran iman seorang itu dilihat dari salatnya. Ya, ukuran orang itu antara dia iman apa tidak adalah sholat. Kalau dia Islam tapi nggak pernah sholat, maka dipertanyakan imannya. Ya, dipertanyakan imannya. Kemudian Musa alaihissalam, kedudukan Musa alaihissalam, ya, tinggi, dekat dengan Rasulullah SAW. Umat Yahudi, kenapa tinggi? Karena Musa alaihissalam itu adalah umatnya Bani Israel. Ya. Beliau paling tahu tentang keadaan Bani Israel, ya. Dan kisah Nabi Musa dengan kaumnya itu adalah kisah yang paling panjang yang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Bahkan sekitar 150-an ayat yang Allah kisahkan tentang Musa, ya. Dan ternyata hari ini interaksi hubungan antara umat Islam dengan Yahudi itu hubungan yang Masya Allah, hari ini itu terus. Bahkan musuhnya orang Islam itu adalah Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka beliau pernah berkata, rahimallahu akhi Musa. Rasulullah begitu, sungguh katanya, kata Rasulullah, sungguh apa? Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh ya, semoga Allah merahmati saudaraku. Siapa? Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa diuji oleh umatnya lebih berat daripada ujian Rasulullah dari umatnya. Kapan itu? Ketika Rasul menjumpai seseorang yang mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah. Nabi Muhammad itu dinasihati oleh salah satu orang di situ. Wahai Muhammad, jangkar, wahai Muhammad, i'dil, adillah. Rasul marah. Loh, kalau bukan saya adil, siapa lagi yang bisa adil? Ya ada, Rasul itu paling adil. Tapi ini ada orang yang ngomongnya kasar dengan Nabi, bahkan menasihati. Nabi itu nggak butuh nasihat, karena Nabi memang menasihati, bukan yang dinasihati. Yang menasihati Nabi itu Allah langsung.
Ini ada orang berani. Akhirnya beliau mengatakan itu, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Yang apa? Yang Allah uji dengan umat yang lebih nakal, lebih sesat daripada orang ini. Nah, itu pujian Rasulullah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, pujian Rasulullah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan hari ini ternyata kita masih berurusan dengan umatnya Nabi Musa. Siapa? Bani Israel. Siapa? Yahudi. Ya. Maka ketika susah menemui Musa, dikasih saran begini, tahu Rasulullah, karena umat Musa tahu umatnya suka ngeyel segala macam. Dan beliau takut nanti umatnya Rasulullah tidak kuat menanggung sholat 50 kali dalam sehari. Sampai akhirnya beliau meminta Allah untuk meringankan sampai jadi 5 kali dalam sholat. Ya. Kemudian hikmahnya berikutnya, penetapan adanya nasakh, yaitu manasakh min ayatin aw nunsi aw na'ti bi khairin minha aw misliha. Firman Allah SWT, kami tidak menghapus sebuah hukum, menghapus sebuah ayat, kecuali kami hadirkan penggantinya itu lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, itu Allah berkuasa untuk mengganti hukum yang telah lalu, diganti yang Allah berkuasa untuk mengganti hukum yang sudah diturunkan kepada nabi sebelumnya menjadi nabi baru, dan ajaran yang paling sempurna yang menghapus syariat sebelumnya dalam syariatnya Rasulullah SAW. Contoh, zamannya Nabi Musa itu kalau ada najis itu harus dipotong bajunya. Ada najis nempel di bajunya harus dipotong. Kalau syariatnya Rasulullah bagaimana kalau ada najis? Cuci saja, baunya hilang, rasanya tidak ada, warnanya tidak ada. Ya, sudah suci. Tapi zamannya Musa harus dipotong bajunya. Keras kan? Keras. Kalau mereka berbuat ingkar, itu pernah Allah suruh untuk membunuh diri mereka sendiri. Disuruh perang diri sampai terbunuh. Kapan itu? Ketika mereka menyembah sapi, ya, anak sapi yang disembah oleh mereka, oleh Musa Samiri. Kemudian akhirnya apa? Tanda tobatnya kaumnya Musa harus saling membunuh di antara mereka. Lalu bagaimana tobatnya kaumnya Nabi Muhammad? Tidak perlu begitu. Orang-orang yang menyembah patung hanya perlu bertobat dan tidak mengulangi lagi. Hanya itu tak. Jadi Allah menghapus syariat sebelumnya. Allah Maha Kuasa atas itu. Ya. Termasuk boleh menasakh walaupun belum sempat dikerjakan. Apa yang dinasakh? Sholat 50 kali kemudian dihapus jadi 5 kali. Itu boleh menasakh walaupun belum dilakukan. Ya. Kemudian hikmahnya adalah surga dan neraka sudah ada dari sekarang. Ya kan? Sudah ada belum? Sudah. Rasulullah pernah cerita, suatu hari tiba-tiba, ya, ada gemuruh suara menggelegar yang didengar para sahabat. Kemudian Rasulullah tanya, tahu nggak kalian suara apa itu? Sahabat nggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah suara batu yang baru sampai ke dasar jahanam sejak 1000 tahun yang lalu. Jerem, baru datang. Berarti apa? Luar biasa dalamnya jahanam itu. Neraka itu luar biasa dalamnya. Atau hadis Rasulullah SAW, aku mendengar suara sandalnya Bilal di surga, ya kan? Suara sandalnya Bilal. Bilal masuk surga belum? Belum. Bilal masih di barzah, di alam kubur. Tapi dengar suara sandalnya Bilal. Berarti surganya sudah ada. Ya. Surganya sudah ada, dan Rasulullah juga diperlihatkan bagaimana nanti keadaan di beberapa orang. Nanti ada dosa-dosa, keadaan di neraka. Dosa ini itu Rasul diperlihatkan. Berarti surga sudah ada, neraka sudah ada. Makanya ketika Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Berarti neraka masih sudah ada, surga juga sudah ada. Kalau belum ada kenapa ditutup? Kalau belum ada kenapa dibuka?
Nah, berarti sudah ada dua-duanya. Dan Rasulullah melihat itu ketika Mi'raj. Kemudian para ulama benar-benar tentang apakah beliau melihat Allah secara langsung, ya? Apa tidak? Ya. Wallahu a'lam, ulama berbeda-beda pendapat, ya. Apakah hanya mendengar suara saja? Apa melihat? Allah a'lam bissawab. Ya. Kemudian hikmahnya adalah bahwa Isra Mi'raj itu hanya berlangsung satu kali saja, tidak berulang-ulang. Ini bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Nggak bisa diulang. Rasulullah tidak punya ilmu yang bisa melipat bumi, sayupi angin, merem langsung sampai sana. Nggak punya. Atau ilmu apa itu namanya? Ilmu menghilang begitu. Rasulullah seperti kita. Kalau lapar ya makan. Kalau belum makan ya lapar, kalau belum minum ya haus. Sama. Kalau kena pisau ya berdarah. Ya kan? Rasulullah. Maka Isra Mi'raj itu kejadian yang luar biasa, termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW. Ya. Kejadian luar biasa yang nggak bisa ditiru, nggak bisa diulangi oleh beliau sendiri. Karena semua kehendak Allah SWT. Ya, itu adalah mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian karena Isra Mi'raj itu adalah perkara iman, maka yang mengimani ya beriman, yang mengingkari bisa jadi kafir. Ya, itu hikmahnya. Dan perkara-perkara gaib itu adalah rukun iman, ya. Perkara iman kepada yang gaib. Kalau kita nggak iman kepada yang gaib, maka kita nggak beriman sebenarnya, nggak beriman kepada Allah, ya. Karena Allah itu juga gaib, tidak bisa kelihatan, nggak kelihatan oleh mata indera. Ya, ini hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ada filenya tadi ya, Mas. File yang tadi Mas, yang dosa-dosa tadi. Oke, ini sudah selesai. Oke. Ini satu slide ini sengaja saya pisahkan ya. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu selain menerima perintah salat, beliau juga diperlihatkan tentang keadaan neraka dan keadaan surga, ya. Dan diantara itu adalah bagaimana akibat dari orang-orang atau bagaimana siksaan yang diberikan Allah kepada mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Kita akan lihat ya. Yang pertama, orang ghibah. Ada yang tahu ayat tentang ghibah? Ayyuhibba ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh, gitu ya. Orang yang suka ghibah itu dia seperti memakan bangkai saudara sendiri. Ya. Ghibah itu apa ghibah? Ini ibu-ibu ini yang biasanya senengannya ghibah. Ghibah itu bahasa Jawanya ngerasani. Ya, ketemu ngerasani. Bagaimana si fulan, bagaimana ibu itu, bagaimana anaknya ini. Oh, itu begini. Membicarakan orang itu ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau membicarakan kebaikannya, maka itu boleh. Kalau membicarakan keburukannya, maka itu enggak boleh. Kalau keburukannya ternyata benar, maka itu dosa. Namanya ghibah. Kalau membicarakan keburukan orang lain dan ternyata keburukan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu namanya dusta. Dan dusta itu dosa, termasuk dosa besar. Jadi nggak ada celah, nggak bisa berlari. Kalau membicarakan keburukan orang pasti kenanya dua. Entah dia berdusta
karena ternyata orang itu nggak melakukan apa yang dia bicarakan, atau dia telah berbuat ghibah dengan apa? Dengan membicarakan sesuatu yang nggak disukai oleh orang yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan kebaikan orang itu, suka nggak orangnya? Suka, maka itu tidak berdosa karena orang yang ridho dibicarakan. Tetapi kalau yang dibicarakan adalah sesuatu yang buruk, yang orang yang dibicarakan itu nggak suka, maka yang membicarakan berdosa. Ada anak ghibai bapaknya sendiri, anak ketemu anak ghibah ngerasani bapaknya, ada anak ketemu anak ngerasani apa? Ibunya, ada orang tua ketemu orang tua ngerasani tetangganya, ya, ada orang tua ngerasani anaknya, keburukannya diobrol, dibicarakan. Kapan ghibah itu jadi boleh? Atau kapan membicarakan keburukan jadi boleh? Itu kalau ada perkara yang harus diselesaikan oleh seorang ahli ilmu. Misalkan seorang bertanya, bagaimana Ustadz, bagaimana Kiai, ada orang melakukan ini, kemaksiatan ini, bagaimana? Atau dirinya diceritakan kepada orang lain. Boleh begitu? Boleh. Karena yang ditanya ahli ilmu, dia akan menjawab sesuai dengan keadaan si penanya. Atau apa? Dia di hadapan hakim sedang berperkara. Ya, seorang ibu, seorang suami istri sedang proses talak. Di hadapan hakim, si istri menjelaskan tentang kejelekan suaminya, si suami menjelaskan tentang keburukan istrinya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Di hadapan mereka ada hakim. Apa harapannya? Semoga hakim menemukan solusi yang bisa mendamaikan dua-duanya. Ya, bisa mendamaikan dua-duanya. Dicari solusi. Oh, nggak apa-apa. Kalau ini begini caranya. Oh, ini sebenarnya aib yang nggak perlu dibesar-besarkan. Ini aib kecil, nggak perlu dibesar-besarkan. Bersabar saja. Oh, ini biasa, ini nggak perlu dibesar-besarkan lagi. Suami istri biasa berantem, biasa bertengkar, nanti malah jadi cinta. Itu boleh di dalam hakim. Selain di dua tempat itu tidak boleh. Ya, selain untuk bertanya dan mencari solusi boleh. Selain untuk itu tadi, kecuali memang untuk di kehakiman, di mahkamah itu boleh. Selain itu tidak boleh. Itu namanya ghibah. Orang itu memang bodoh banget. Masa ujian dapat 3, dapat 4? Itu gimana orang tuanya itu? Wah, itu dosa. Dosanya lihat nih. Bagaimana akibat orang yang ghibah itu? Rasulullah melihat orang-orang yang memakan bangkai-bangkai busuk. Bangkai-bangkai busuk. Bangkai busuk. Bangkai ada yang busuk, ada yang enggak kan? Bangkai yang baru mati enggak busuk. Bangkai itu sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah, atau mati kadang tercekik karena terjatuh, karena tenggelam, karena terbakar, itu bangkai. Yang busuk ya bangkai sudah busuk sudah lama. Nah, itu orang-orang yang suka ghibah itu di neraka dia memakan bangkai-bangkai yang busuk. Bahkan bangkainya bukan sekedar bangkai. Karena ada bangkai yang boleh dimakan. Apa bangkai yang boleh dimakan? Bangkai apa? Ikan sama belalang. Yang dimakan ternyata bangkainya manusia. Bangkainya manusia gimana rasanya? Muntah kita. Muntah kita. Dan itu bangkai orang yang dia ghibai sendiri. Na'udzubillah. Bangkai yang dighibai. Ya. Makanya hati-hati menggunjing itu gampang sekali, ya. Gampang sekali kita menggunjing. Bahkan murid bisa menggunjing kiainya. Ya. Kiai digunjing, wah itu Pak Yai itu ini pokoknya nakal dicuwewir, onjene piye ya. Itu dosa. Tidak boleh. Tidak boleh menggunjing. Maka dosanya besar, sisaannya berat. Maka hati-hati jangan sampai ngerasani orang. Jangan sampai ngerasani. Ya.
Dan bahkan kalau dilihat nanti balasannya, nanti kebaikan orang yang ngerasani itu akan diberikan kepada orang yang dirasani. Kalau kebaikan orang yang ngerasani itu sudah tidak ada, ternyata menggunjingnya lama, ya, menggunjing lama, maka Pak, keburukan orang yang dirasani itu akan diberikan kepada orang yang ngerasani. Bukan ngeri. Jadi pahala kita itu ternyata buat orang yang kita ngerasani. Kan enak dia. Makanya pernah Hasan Al-Basri itu membawakan satu panci daging kambing, satu panci marak. Kenapa beliau membawakan itu? Untuk siapa? Untuk orang yang membicarakan aibnya. Kenapa? Terima kasih engkau telah ngerasani aku. Kenapa? Karena dosaku bisa engkau kurangi, karena amalmu bisa diberikan saya. Maka tak berikan satu panci kambing, ya kan? Maka ada ulama yang mengatakan, kalau ternyata dosanya ghibah itu kayak gitu, maka sebenarnya yang paling enak itu ghibahi bapak sendiri atau ghibahi ibu sendiri. Kenapa? Biar amal kita buat mereka, ya kan? Maka ngapain membicarakan orang lain? Bicarakannya bapak jenengan. Kenapa? Nanti biar amal jenengan buat mereka, dosa mereka untuk kita. Ya nggak enak, sama-sama nggak enaknya. Makanya jangan ghibah. Makanya jangan ghibah, karena ghibah itu kepada siapapun itu berat. Apalagi ghibahi ulama. Daging ulama itu beracun. Beracun gimana? Itu kalau kita ghibahi, itu racunnya ke kita yang susah. Ya. Maka kalau ghibahi jangan ghibahi ulama, nggak ghibahi orang biasa. Tetapi sama, ghibahi orang dewasa juga siksanya itu seperti memakan bukan seperti siksanya adalah memakan daging-daging busuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Daging busuk manusia. Ya. Itu ghibah. Dan Rasulullah melihat itu, ya. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam dosa ini, ya. Hati-hati. Kemudian hukuman bagi orang yang suka memakan harta anak yatim. Anak yatim itu punya harta dari mana? Anak yatim punya harta tinggalan orang tuanya. Misalnya satu keluarga ini punya 2 orang anak. Anak kecil-kecil, anak yatim itu anak yang belum dewasa, belum balik, yang dia belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Kalau laki-laki sampai dia balik, sampai dia bisa bekerja. Kalau perempuan sampai dia dinikahkan oleh walinya, maka itu termasuk yatim, ya yatim. Kalau sudah kawak seperti saya kehilangan bapak saya, misalkan saya bukan yatim lagi. Kenapa? Sudah kawak, sudah dewasa, sudah dibalik, itu bukan yatim lagi. Yatim itu yang belum dewasa, belum balik. Hartanya dari apa? Dari peninggalan bapaknya. Bapaknya punya rumah, maka tidak boleh ibunya menjual rumah itu. Tak jualin dan tak buat foya-foya sendiri, tidak boleh. Atau ibunya menikah dengan orang lain, kemudian rumahnya tinggalan bapaknya dari anak 2 ini dibuat senang-senang sendiri sama bapak yang baru, tidak boleh, haram. Kenapa? Itu tinggalan anaknya. Tetapi kalau harta itu dikelola, bapaknya ninggali apa? Ninggali sawah, ninggali peternakan kambing, punya kambing 2-3 kambing. Maka ibunya, kalau dia sudah bersuami, maka dia dan suaminya itu mengelola harta anak yatim itu. Biar apa? Biar kambingnya tidak mati, biar sawahnya nggak sampai kejual gara-gara bayar pajak. Gara-gara apa? Gara-gara bayar zakat. Ya kan? Ada zakatnya sawah itu. Maka dikelola. Nah, terus kalau ada sebagian harta yang dinikmati oleh ibunya atau dinikmati oleh suami dari ibunya itu sekedarnya, bukan untuk berfoya-foya, maka itu tidak apa-apa, tidak mengapa. Memakan dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau dia habiskan semuanya, maka dia memakan harta anak yatim. Hati-hati. Atau ini ada anak yatim,
anak yatim ini ada panti asuhan atau ada lembaga atau yayasan, di situ dia makan minum, ya, atau di pesantren, ya, dia dibiayai oleh pesantren, tapi pesantrennya ternyata apa? Difoto, ini kami punya anak yatim, akhirnya datang bantuan, ini bantuan anak yatim ini, ternyata pengasuhnya gemuk-gemuk dan yatimnya kurus-kurus. Berarti apa? Hartanya dimakan sama pengurusnya. Na'udzubillah. Hati-hati, hati-hati. Apakah enggak boleh menikmati sebagian? Boleh, dengan cara yang ma'ruf. Tetapi kalau dia mencari dana-dana, menyebarkan proposal, kemudian ternyata dana itu tidak diberikan kepada anak-anak yang mereka asuh kecuali sedikit, maka dia memakan harta anak yatim. Ini ngerinya. Jangan senang-senang. Berat. Karena Allah, ana wa kafil yatimi kahataini, ya, itu hadis yang Rasulullah sampaikan, hadis qudsi, ya, aku bersama orang yang mengkafil, aku bersama orang yang menghidupi anak yatim, ngurusi pendidikannya, ngurusi makanannya, ngurusi kebutuhannya, hidupnya, ya, ngurusi pokoknya masa depannya. Itu seperti ini, seperti dua jari ini, dekat sekali. Maka kalau orang itu mau hebat, mau dapat jaminan surga dari Allah, maka dekat-dekatlah dengan anak yatim dan ngurusi anak yatim dengan benar, dengan baik. Maka kedudukan dengan Allah itu dekat sekali, ya, dekat sekali. Bagaimana hukumannya? Rasulullah melihat orang-orang memiliki bibir-bibir yang besar. Kenapa harus besar? Nanti kulitnya ahli neraka itu ditebalkan, tebal, bukan tipis. Kenapa? Yang paling merasakan sakit itu bukan daging, bukan tulang, bukan lemak. Apa yang merasakan sakit? Kulit. Kalau kita terkelupas kulit kita, itu nggak akan sakit. Walaupun kena api nggak sakit, walaupun kena pisau nggak sakit, karena yang merasakan kulit. Maka di hari kiamat Allah akan menebalkan kulit ahli neraka, ditebalkan. Biar apa? Biar merasakan sakitnya, ya. Maka bibir-bibir mereka besar seperti onta, besar. Padahal di dunia sedikit, kecil, tipis, ya. Sementara tangan mereka apa? Ada bara-bara api yang membara seperti batu. Kemudian batu itu yang menyatu dilemparkan ke mulutnya, dilemparkan. Berarti kalau makan kan gini, pelan-pelan. Ini tidak dilemparkan. Sudah bara, panas, kemudian mulutnya besar, berarti dia cukup untuk menelan batu-batu yang besar. Ya. Kemudian cara ngunyahnya bukan dikunyah, tapi dilemparin. Cara masukkan itu dilemparin. Bagaimana panasnya itu? Lalu batu itu ternyata apa? Tidak lama dalam tubuh, langsung keluar kemana? Ke dubur-dubur mereka. Berarti panas langsung keluar, itu gosong semua, membakar seluruhnya, membakar kerongkongan, membakar usus, membakar lambung, membakar usus besar, sampai membakar duburnya. Waliyadzubillah. Ngeri kan? Ngeri. Nah, ngeri orang-orang yang diamanai anak yatim. Ya, baik dari keluarga dekat ataupun orang-orang yang lain yang ada di lembaga-lembaga. Na'udzubillah, ya. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Zalim dinikmati sendiri atau dinikmati sebagian besarnya. Ya, dinikmati sebagian besarnya. Maka ini hati-hati. Ini termasuk dosa yang misalnya Allah pilih, ya, untuk diperlihatkan kepada Rasulullah agar apa? Agar dijauhi oleh kaum muslimin. Dan ini ternyata besar. Hari ini Masya Allah, ghibah itu rata-rata ghibah. Jangan lihat TV itu isinya ghibah semua, membicarakan aib orang, dibicarakan, disoting, dikabarkan, diulang-ulang setiap hari. Padahal ada tulisan gosip itu bahasa kerennya ghibah, bahasa kerennya ngerasani. Maka sama, anak yatim juga sama. Anak yatim dieksploitasi, ya, untuk mencari harta. Na'udzubillah dzalik. Maka diperlihatkan.
dan hal ini sangat banyak. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang berikutnya adalah hukuman dari para pemakan harta riba. Tahu riba itu apa? Riba itu nganakno duit ya, nganakkan duit, duit biar beranak. Riba itu kita hutang 1 juta, bayarnya pinten? 1.100.000. Nah, yang 100 namanya riba, ya kan? Riba itu riba. Setiap penambahan atas hutang namanya riba. Ini hutangnya 1 juta, nyawanya 1 juta, tapi plus apa? 1 kilo telur. 1 kilo telur itu ribanya. Nah, itu ribanya. Nggak boleh ada tambahan sedikit pun. Nggak boleh ada. Lah orang yang meribakan uangnya itu, masya Allah. Ya. Kata Nabi itu ada dosa riba itu, dosanya riba yang paling ringan seperti dosanya menzinai ibunya sendiri. Bayangkan, menzinai orang aja dosanya kalau di dunia itu kan harus dirajam. Kalau dia belum nikah, itu dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Kalau yang zina itu sudah menikah, kemudian zina, kalau ya bilang, maka apa? Dia dirajam, dilempari dengan batu kecil-kecil sampai mati. Berat. Apalagi menzina ibunya sendiri. Itu adalah dosa yang teringan dari riba. Dosa yang teringan dari riba. Maka jangan bisa saksikan orang-orang yang bekerja di bank atau orang yang nganakkan duit ya di bank-bank keliling ya, itu akhir hidupnya ngenes semua. Kalau dia nggak tobat ngenes. Kenapa? Hukumannya berat. Bahkan Allah memerangi mereka. Allah dan Rasulnya memerangi mereka. Bahkan Allah mengatakan mereka seperti setan yang mabuk. Setannya juga gak bagus, mabuk bisa. Ya, masya Allah. Rumit hidupnya, pasti sengsara. Ya. Kenapa? Riba ini mendolimi manusia. Maka jangan sekali-kali tergiur dengan tawaran hutang-hutang yang ada ribanya. Ini murah. Kalau utang 1 juta, bunganya cuma 1% dalam sebulan, setahun 12%, ringan. Tapi dosanya besar. Dan jenengan seperti apa? Seperti budak dari orang yang menghutangi itu. Seperti budaknya, jenengan yang cari kerja berat, dagangi siang malam, ya. Kemudian harus membayar lebih kepada orang yang menghutangi kita. Ya. Berat, makanya hati-hati. Jangan pernah pengen anaknya jadi pegawai bank, kecuali bank yang syariah ya. Jangan pernah kepengin. Kan keren, cantik-cantik, pakai dasi, di AC. Hati-hati, ya, hati-hati, itu riba. Riba itu yang ngutangi, yang catat, yang jaga, semua sama dapatnya. Hati-hati. Dan uangnya haram. Uang haram itu kalau masuk ke tubuh, itu kalau untuk berdoa, doanya nggak diterima oleh Allah. Ya. Sudah isya ya, saat dulu ya. Adzan dulu, baru kita lanjutkan lagi. Ini ada mungkin dua lembar aja. Barakallahu fikum. Bismillah.
Bismillah, kita lanjutkan. Dan apa hukumannya? Maka Rasulullah SAW menyaksikan satu kaum yang perut mereka membuncit. Di dalamnya terdapat ular-ular yang berbisa dan dilihat transparan, ya, kelihatan dari luar, dari mereka, dari perut mereka, Masya Allah. Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba. Makanya hati-hati dengan riba, ya. Besar kecil, ya. Riba itu sama, ya. Maka harus tobat. Kemudian selain Rasulullah diperlihatkan tentang hal orang-orang yang berdosa di neraka, beliau juga diperlihatkan keadaan orang-orang yang mendapatkan nikmat di surga. Seperti ketika Rasulullah melewati sebuah kaum, ya, mereka menanam tumbuhan dalam satu hari langsung memanen. Hari ini ada nggak tumbuhan begitu? Tanam langsung panen, nggak ada, ya. Nggak ada. Hari ini nanam langsung panen, nggak bisa. Mereka nanam sekarang langsung keluar buahnya sekarang, dan tumbuhan itu mengeluarkan hasil yang langsung bisa dipanen, ya. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjuang, yang lagi susah hidupnya, yang di Suriah, yang di Palestina, yang di Myanmar, yang di India, dan di negeri-negeri muslim yang lain yang ditindas oleh orang-orang kafir. Mereka ini nanti menjadi orang-orang yang mendapat nikmat yang besar, ya, di sisi Allah SWT. Pahala mereka dilipat gandakan sampai 700 kali, dan apapun yang mereka nafkahkan Allah akan ganti, Masya Allah. Dan amal apapun yang ada di situasi itu, maka amal-amal kita dibanding dengan orang-orang yang sedang berjuang di Gaza, Palestina, itu mereka lebih utama dari kita. Maka kita ini nggak ada apa-apanya dengan mereka. Kenapa? Mereka di bumi, di situasi yang antara hidup dan mati, ya. Dan itu situasi yang terbaik. Kalau mati terbaik, kalau hidup mulia. Semoga Allah SWT memperkenankan, ya, kita termasuk bagian dari mereka. Kemudian banyak lagi yang beliau ceritakan di hadis yang berlimpah, ya, tentang zina, tentang orang yang enggan membayar zakat, dan yang berfitnah segala macam. Dan itu adalah bukti bahwa orang-orang baik akan Allah beri pahala, Allah akan balas dengan nikmat yang sempurna, dan orang-orang yang berbuat dosa pun Allah akan balas dengan siksaan yang Allah berikan dengan sempurna. Ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai kita melakukan dosa, dan ini juga menjadikan kita bersemangat, ya, mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT dengan amal-amal soleh. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang Isra Mi'raj, ya. Semoga menambah iman kita, iman terhadap Allah dan Rasulnya, dan iman kepada hal yang gaib yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.